Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Allah adalah para hamba terkasih Allah. Posisi tertinggi dalam derajat kedekatan manusia kepada Allah. Hanya setingkat di bawah para nabi. Para wali akan selalu dijaga oleh Allah. Siapapun yang berani memusuhi para wali Allah, maka Allah akan menyatakan perang terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mencukupi seluruh kebutuhan kekasihnya, baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di akhirat pun telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para wali, bagi para kekasihnya. Ini adalah derajat kedekatan yang diinginkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Namun, untuk mencapai derajat tertinggi ini sangatlah tidak mudah. Para calon wali terkadang perlu menghadapi ujian berat terlebih dahulu. Salah satunya seperti dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang Sultanul Aulia, sultannya para wali. Seperti yang diceritakan dalam kitab Futuhul Ghaib berikut ini. Nama lengkapnya Abdul Qadir ibn Abi Shalih Abdullah ibn Jangki Dusat Al-Jailani. Al-Jailani itu dinisbahkan pada Jil, satu daerah di belakang Tabaristan. Di tempat itulah tokoh ini dilahirkan. Selain Jil, tempat ini disebut juga dengan Jailan dan Kilan. Ia dilahirkan tahun 471 Hijriah, seperti yang tertera pada mayoritas buku biografi tentang dirinya. Saat ia masih kecil, ayahnya sudah dipanggil Yang Kuasa. Ia tumbuh sebagai anak yatim. Ia menghabiskan fase pertama dalam hidupnya bersama ibunya. Saat memasuki usia remaja, ia punya tekad yang kuat untuk pergi ke Baghdad mencari ilmu pengetahuan. Akhirnya, tekadnya itu menghantarkannya mencapai Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Tahun itu bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Universitas Nizamiyah Baghdad. Sang imam ternyata lebih memilih melakukan uzlah. Saat pergi pertama kali, ibunya membekalinya uang sebanyak 40 dinar. Uang itu dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah bisa diduga, uang sebanyak itu tidak bisa bertahan lama. Bahkan, uang itu hampir tidak cukup dipergunakan dalam perjalanan dari rumahnya ke Baghdad. Semasa hidupnya, ia pernah merasakan berada di musim paceklik. Semua orang merasa kesulitan termasuk dirinya. Mengenai hal ini, ia menuturkan, "Aku cuma makan carot, eduri, kacang, dan daun kubis yang ada di tepian sungai dan danau. Kesulitan lain tiba-tiba masih menyusul di Baghdad. Kesulitan itu bernama melambungnya harga. Ketika itu aku sampai tidak bisa makan apa-apa. Aku bahkan harus mencari sisa makanan yang bisa dimakan. Saking laparnya, aku lalu pergi menuju danau. Aku berharap bisa menemukan daun kubis, kacang, atau apapun juga yang bisa dimakan. Sayangnya, setiap kali aku pergi ke suatu tempat, pasti sudah ada orang yang sudah lebih dahulu di sana.
Ketika mendapati ada orang fakir yang ikut mencari sisa makanan, aku langsung pergi. Aku malu. Aku kembali berjalan di tengah kota. Setiap menemukan satu biji-bijian, aku pasti keduluan. Aku terus mencari sampai aku tiba di satu masjid yang ada di pasar Raihanin, Baghdad. Aku sudah terlalu lelah. Bahkan untuk memegang sesuatu saja, aku tidak mampu lagi. Aku lalu masuk ke dalam masjid. Aku duduk-duduk di sana. Aku hampir mati saat itu. Untungnya ada seorang pemuda non-Arab yang juga baru masuk ke masjid. Ia membawa kue lapis dan roti bakar. Ia duduk lalu makan roti yang dibawanya. Setiap kali pemuda itu hendak memasukkan makanan ke dalam mulutnya, mulutku seolah mengikuti gerak mulutnya, seperti orang yang hendak memasukkan makanan. Itu aku lakukan karena terlalu lapar. Sebetulnya aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan ini? Kataku dalam hati. Sejurus kemudian, pemuda itu menengok ke arahku. Ia pun menawariku. Aku menolak. Dia lalu membagi makanannya untukku. Nafsuku terus menggoda, tetapi aku terus menolak. Ia pun membagi lagi. Aku pun menerimanya kali ini. Aku lalu memakan makanan itu. Ia kemudian menanyaiku, "Kamu dari mana? Namamu siapa?" "Aku pelajar dari Jailan," jawabku. "Oh, aku juga dari Jailan. Apakah kamu mengenal seorang pemuda dari Jailan yang bernama Abdul Qadir? Ia lebih dikenal dengan nama panggilan Abu Abdullah Al-Sauma Al-Zahid," kata pemuda itu. "Itu aku," jawabku. Mendengar jawabanku, pemuda itu kaget. Wajahnya langsung berubah. "Demi Allah, aku sudah sampai di Baghdad semenjak 3 hari lalu. Kemarin aku masih memiliki beberapa bekal. Aku sudah bertanya kemana-mana tentang keberadaanmu, tetapi tidak ada yang membantuku. Aku pun menghabiskan bekalku. Selama 3 hari, aku tidak menemukan apa yang bisa aku makan kecuali yang sedang kita makan ini. Padahal kematian sudah mengancamku. Aku pun memutuskan kue lapis dan roti bakar itu aku berikan padamu. Makanlah, habiskan saja, itu untukmu. Sekarang aku tamumu. Sebelumnya kamu memang tamuku," kata pemuda itu. Aku lalu bertanya padanya, "Apa itu?" "Ibumu menitipkan 8 dinar untukmu. Aku pakai sebagiannya untuk membeli roti ini karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf padamu." Mendengarnya, aku pun menenangkannya. Aku memuji pemuda itu. Aku pun menyerahkan sisa makanan dan sedikit emas. Ia pun menerimanya lalu pergi. Abdul Qadir Al-Jailani barulah sadar kalau ibunya selalu mengiriminya sejumlah uang. Sebagiannya sampai kepada dirinya dan sebagiannya lagi tidak sampai. Baghdad terlalu besar. Ia tidak mungkin mengetahui hal serumit itu sebelumnya. Demikianlah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah menghadapi cobaan apapun. Bahkan bagi seorang calon Sultanul Aulia, sultannya para wali, ia harus mengalami penderitaan, kelaparan hingga hampir mati. Ia harus berusaha sekuat tenaga mencari makanan seadanya, bahkan mencari makanan sisa yang masih bisa dimakan.
hingga ia pun tidak menemukan apapun untuk bisa dimakan, dan ia tidak memiliki tenaga untuk melakukan apa-apa lagi, lalu hanya terbaring pasrah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan bagi hambanya. Semoga kisah ini memberikan pemahaman kepada kita untuk selalu berjuang, tidak menyerah pada rahmat Allah. Allah akan selalu menolong hambanya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.